Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Please turn on your camera because we will do interactive practice here. So I need you all to turn on your camera. So in this class, only 5 people, but I already recorded. So later on, you can reply this, okay? So I only have 40 minutes for Zoom, but we can extend it later on. And today, actually, I tell you that we will have 5 first vowels, right? In WhatsApp group, I told you that we will learn 5 first vowels, but actually before that we have to also learn about the stress because you haven't learned about stress yet. Did you understand about stress already, or you still got confused? You already understand about stress or no? No, I don't know. I haven't. Wait. Stress. Oh, I'm sorry. Okay, so I will share my screen. So here's the things. Before this, last week I told you about stress, right? Did you understand about that? A little bit. Okay, so here's the things. For example, in Bahasa Indonesia, we pronounce makan. You know makan, right? And then makan has 2 syllable, right? Ma and kan, right? And then, Yes. so in Bahasa Indonesia, whether you, jadi in Bahasa Indonesia, if you stress tuh gini maksudnya. Jadi salah satu syllable itu ditekan. For example, makan, it means that you stress the ma. Gitu kan? Kalau syllable itu, kalau ditekan itu misalnya makan itu, kalau saya bilangnya makan, berarti kan ma yang ditekan, right? Kalau saya bilang makan, berarti yang di-stress yang mana? Kan. For example, sekolah, seko and lah. That particular word has three syllables. So seko and lah. But if I pronounce it as sekolah, yang mana yang di stress? And then if I pronounce it as sekolah, yang mana? Ko. Sekolah. Sekolah. Yang mana yang di stress? Ko. Oh, oke. Okay. Kalau saya stres sekolah, sekolah. Lah. So in bahasa in English, the way you stress each and every syllable will be at some cases will alter or will change the meaning. For example, jadi kalau di bahasa Indonesia itu misalnya gini, makan, or anything else itu nggak ada masalah. Jadi kalau di bahasa Indonesia mah mau makan itu ya artinya akan makan. But in English somehow ada beberapa cases di mana itu akan merubah meaningnya. We'll give you example of that. Oke. Nah, contohnya ini. You can see in my share screen that I share some example of apa namanya nih? Of stress. Lihat, kelihatan nggak? Kelihatan, right? So these are the words that if you gini, kalau ini kata-kata yang di sini itu kata-kata yang what we call consisted of the same letter. Jadi hurufnya sama, right? Lihat ya, sama ya. Ini adalah pair yang sama. Tetapi ketika kamu when you put
stress on different syllable, it will create different meaning. So, contohnya, yang pertama itu contest sama contest. Masih lihat nggak? Lihat nggak? Yang pertama. Yang pertama itu, jadi kalau misalnya di dictionary, syllable yang di stress adalah yang mana? Kalau ini misalnya yang ini nih, yang pertama. Con. Di sini ya stresnya ya. Berarti stresnya di mana? Con. Di tes. Okay. Ini di salah ini. Wait. Oke. Intinya adalah ini harusnya yang ini nih, yang ini harusnya di depan dia. Saya salah nulis. Oke, jadi gini, ada misalnya nih contohnya apa ya? Yang ini deh, present. Contohnya adalah present. Oke? Nah, ketika si present ini ditulis seperti ini, for example, ini kan mark-nya stress ya? Betul? Ya enggak? Yang ini nih. Yang ini mark-nya stress ya? Oke. Ini adalah present, right? Nah, yang ini itu adalah mark dari stress. Ketika seperti ini, it means that yang mana yang di stress, yang pre apa yang sent? Pre. Berarti yang di depan ini itu adalah yang di stress. Oke? Ada satu lagi ketika dia seperti ini. Nah, ini adalah dua stress. The first one is the first syllable and then the second one is the second syllable atau yang sent-nya. Jadi kalau yang ini dibacanya adalah yang pertama ini adalah dibacanya, oke, I will give number. The first, karena dia di stressnya karena yang pertama dia di stressnya di pre, jadi bacanya adalah present. I'm sorry. Present. I'm sorry. Present. Pre and sent. Sent-nya adalah normal. Present. And then yang kedua adalah present. Jadi sent-nya yang ditekan. Nah, the first one, ketika dua kata yang sama dan ditekan di first syllable, itu akan membuat dia menjadi sebuah noun. Dan ketika when the same words are stressed in the second syllable, it will become verb. Jadi karena ditekan di syllable yang berbeda, dia artinya akan berbeda. Yang pertama berarti artinya apa? Present. Kalau saya bilang present, berarti artinya apa? Artinya adalah noun, yaitu hadiah. But when I stress in the second syllable sebagai present, ketika saya ngomong kayak gitu, itu berarti artinya adalah mempresentasikan atau memperlihatkan or something like that, menampilkan. So kalau misalnya saya mau bilang I will present, jadi harusnya baca gimana? I will present. Gitu. I will give you present. Benar nggak? Jadi kalau misalnya saya bilangnya I will give you a present sih sebenarnya. I will give you a present, itu berarti artinya dia adalah sebuah hadiah karena dia ditekan di first syllable. And then kalau saya bilangnya I will present, berarti dia adalah verb karena dia di stress di second syllable. Something goes with record. Kalian tahu record? Ini record artinya apa? Merekam. Record itu merecord ya, merekam. And then dia juga bisa jadi merekam, jadi verb merekam, dan dia bisa jadi rekaman, betul? No. Ya kan? Jadi record itu bisa jadi rekaman dan bisa jadi merekam. So the first thing, if you stress it in the first syllable like this, record itu terdiri dari dua syllable, re and cord, and then you stress it in the second syllable like this. Jadi kalau pertama saya misalnya stressnya itu saya pronounce sebagai record, berarti itu adalah sebuah
Rekaman, record. Record. Record itu kalau saya bilang record itu artinya adalah noun dia. Kalau dia noun berarti dia artinya adalah sebuah rekaman. But if I pronounce it as record, berarti dia adalah merekam, kegiatan merekam. Jadi for example di bahasa Indonesia gini, saya mau ngasih kamu sebuah rekaman. Berarti bahasa Indonesianya adalah I will give you a record. Record. Jadi saya akan memberikan record. Record itu adalah sebuah rekaman. Tetapi kalau misalnya saya mau bilang, saya mau ngerekam kamu deh gitu. I will record you. Record. Karena ketika dia mau dinyatakan sebagai verb, maka dia harus di-stress di second syllable. Some examples also exist like transport. Kalian tahu transport? Nah, kata transport ini actually potentially become two meanings. The first one is transport sebagai transportasi. The second one is as a verb when you want to move something into another place. Mentransport satu hal kepada yang lainnya. Itu berarti yang pertama dia sebagai noun, yang kedua dia sebagai verb. Jadi sama aja ini juga. Jadi kalau saya mau bilang saya mau nganterin kamu, atau saya mau mengantarkan barang itu misalnya. Berarti kamu translate-nya I will transport that good. Itu artinya si transport karena saya stressnya di second syllable, berarti dia menjadi verb. Yang artinya mentransportasi. Tapi kalau misalnya mau dibikin sebagai noun, misalnya contohnya kalian pasti pernah dengar transport money kan? Jadi uang transportasi or something like that. Maka kalian harus pronounce atau stress the syllable into the first one. For example, I will give you transport money. Transport money and transport itu adalah verb, transport adalah noun. Sampai sini jelas? Jelas. Is it clear enough for you? Okay, I will share. Jelas ya teman-teman ya. Nah, hal-hal seperti ini adalah the things that I can't explain via WhatsApp group. So, hal-hal kayak gini tuh nggak bisa saya jelasin dari WhatsApp group. So, we need Zoom. Tapi saya nggak akan full Zoom, jadi setengah-setengah aja. Gimana? Sudah mengerti soal stress? Mudah-mudahan mengerti ya. Jadi kalau misalnya dia ada words yang similar, kalau misalnya di first syllable itu adalah sebagai noun, oke, atau kata benda, dan kalau di second syllable sebagai verb. Gitu. Kalau noun sama verb tahu ya? Iya. Yeah. Verb itu adalah sesuatu yang harus bisa dikerjakan. Kalau noun adalah sebuah kata benda. Oke, intinya seperti itu ya. Oke, sudah dibaca bukunya? Hopefully. Bu, jadi itu kemarin tuh sebenarnya apa sih yang dijelasin? So, gini loh ceritanya. Di dalam bahasa Inggris itu kamu sering mikir gini nggak sih? Apa yang ditulis itu kadang-kadang di-pronounce atau dibunyikan atau dibicarakan dengan kok beda ya kalau misalnya bahasa Indonesia misalnya Budi mah ya Budi aja, makan mah makan gitu, tulisannya makan, bunyinya makan, right? Iya. Yeah. Nah, dan juga ketika contohnya tulisannya I'm sorry. Tulisannya itu cat, betul nggak? Kucing itu kan tulisannya cat, betul. Tapi kenapa dia dibacanya cat? Kenapa C itu berubah jadi K? Kalau di Indonesia mah cat aja gitu kan ya, cat dinding maksudnya. Okay. Tapi kenapa kalau kucing itu kalau di bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Inggris itu tulisannya cat tapi dipronounce-nya sebagai cat. Kenapa? So in bahasa Inggris itu is quite different. Why? Because ada yang namanya cara kamu menulis dan cara kamu membaca. Nah, kedua cara ini ketika kamu nulis ya biasa pakai alfabet, right? Ya, yang kita tahu sama aja kayak bahasa Indonesia. Tetapi ketika kamu membaca itu ada caranya, dan caranya itu adalah yang saya bilang sebagai phonetic transcription. Jadi phonetic transcription adalah bagaimana cara kamu membaca
sebuah kata. Gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada written word dan ada phonetic transcription atau cara kamu membaca. Itu, nah ketika kamu mau bikin transkripsi cara membaca itu alfabetnya agak berbeda. Jadi ada tambahan. Itu kalau misalnya kita taunya A sampai Z, right? Nah, kalau untuk yang cara membacanya itu simbolnya itu ada yang nambah. Oke. Kita mulai dari I will share screen. Saya udah ngasih beberapa sih. Udah bikin beberapa slide, simple slide. Oke, kita mulai dari sini. Nah, oke. Oke. This is our first two. Jadi kalau kita taunya I ini mungkin ya, yang ini nih. Kita taunya I yang ini, betul? Ini huruf I sebenarnya, I besar. Kita tahu ini kan, dan itu bacanya I, betul? Right? Nah, tapi di dalam phonetic transcription ini yang disebut sebagai I panjang. Kalau ini kita bacanya sebagai E, this one is I. Gitu. Oke? Jadi ini adalah cara menulisnya, dan ini adalah cara membacanya. Oke. Kalian tahu kan, pasti kalian sudah besar saya pikir, dan kalian sudah you already learn so many English words gitu ya. Nah, salah satunya mungkin ada satu kata yang kurang baik yang kalau kalian baca dengan vowels yang berbeda akan punya arti yang berbeda. Sebegitu fatalnya. Contohnya, you know lah. Pantai dan satunya lagi. Jalang. You know, right? Jalang. Ya, Miss. Or we call it as jalang or something like that. Saya tahu ini kata yang nggak bagus, tetapi saya mau menjelaskan sama kamu kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang tidak betul. Contohnya begini, betul? And then this one. Iya. Yeah. Nah, jadi kenapa ini bisa jadi kata yang tidak baik adalah ketika kamu salah membacakan vowels-nya. Sebenarnya ini tuh beginilah ibaratnya. Gitu. Bisa gini. Nah, sorry. Jadi nanti kalau when you become a teacher, nanti ketika kamu jadi guru dan anak ada yang bertanya seperti ini, kenapa? Kok ini kok dua hal ini kok sebenarnya kenapa nggak boleh sembarangan dia pronunciation-nya? Karena memang mereka itu dua kata ini memiliki apa? Memiliki vowel yang berbeda. Itu. Jadi yang satu vowelnya ini adalah vowel yang panjang, yang pendek. Dan yang satu adalah vowelnya yang panjang. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa. Kenapa dia berbeda dan artinya berbeda adalah ketika mereka itu karena mereka itu punya vowel yang berbeda. Yang satu vowelnya adalah tandanya yang pendek untuk arti yang kurang baik, dan yang satu adalah vowelnya vowel panjang untuk apa ya? Untuk mempronounce ini tuh harus beda vowelsnya. Jadi kenapa mereka berbeda? Karena mereka punya vowels yang berbeda. So yang pertama itu, jadi kalau kamu bilang I wanna go to beach, ya itu salah karena kamu harusnya itu I wanna go to beach. Oke? Saya hapus biar nggak ketahuan. Soalnya banyak hal-hal kayak gini. Contohnya misalnya, misalnya kamu minta kertas nih, terus kamu bilangnya gini, give me some sheets misalnya gitu. Itu salah. Kenapa artinya? Sialan. Sheets itu artinya bisa kalau bahasa Indonesia bisa kalau pendek begitu yang ini dibacanya itu artinya something yang bukan kamu maksud. Jadi harusnya kalau misalnya kamu bilang, bagi dong beberapa lembar kertas, ya you have to make it longer. For example, please give me
some sheets of paper. Jadi kalau kamu pendekin, itu bahaya. Itu artinya. Jadi huruf I di dalam bahasa Inggris itu ada dua kemungkinannya, kamu baca secara panjang atau secara pendek, tergantung vowel apa yang digunakan. Sampai sini jelas? Oke. Jelas. So kalau yang pertama ini bacanya adalah ship. Sheep. Cukup. Oke, yang ini bacanya gimana? Sheep. Harus panjang. Ini bacanya adalah Sheep. sheep. Good. This one? Chick. 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 Yang ini? Chick. Sheep. Good. This one? Sit. Tit. Tit. Biasa. Yang ini? Tit. Sheep. This one? Lick. Lick. Yang ini adalah? Lick. Lick. Good. Jadi cara membacanya akan memengaruhi apa? Artinya juga. Artinya. Kenapa? Karena mereka dibaca dengan vowels yang berbeda. Oke? Yang ini tahu artinya apa? Kapal. Kapal. Yang ini artinya? Kambing. Nah, yang ini Domba. artinya apa? Tembem. Ayam. Ini artinya? Anak Tembem. ayam. Yang ini artinya? Oh, anak ayam. Pipi. Pipi. Yang ini artinya? Duduk. Duduk. Yang ini artinya? Tempat duduk. Tempat duduk. Duduk. Ini artinya? Menjilat. Jilat. Jilat. Yang ini artinya? Daun bawang. Oke. So, sekarang saya bilang, kalau domba bahasa Inggrisnya apa? Sheep. Sheep. Good. Kalau menjilat bahasa Inggrisnya? Lick. Lick. Oke. Panjang apa pendek? Menjilat. Pendek. Ya. Lick. Kalau anak ayam? Chick. Chick. Kalau tempat duduk? Tit. Chick. Sit. Good. Kalau daun bawang? Lick. Lick. So, ini kata-kata yang mirip, tetapi harus dibaca yang berbeda karena kenapa? Karena dia adalah berbeda. Oke. Oke, so kalau you check on your book, you will find this one on the section of E and I. So yang pertama dibaca, silakan. Apa ini? Sheep. Sheep. Good. This one? Sheep. Sheep. This one? Lick. Lick. Good. This one? Lick. Okay. This one? Chick. Okay. This one? Chick. Chick. Okay. This one? Peel. Peel. Good. This one? Peel. Peel. This one? Bean. Bean. This one? Bean. Bean. This one? Leaf. Leaf. This one? Leaf. Leaf. Jadi nih coba yang ini. Kalau saya panjangin itu bacanya adalah leave. Artinya adalah pergi. Right? Kalau yang ini artinya apa? Leave itu artinya apa? Tinggal. Hidup. Bukan tinggal, Oh, hidup. hidup. Kalau dia sebagai, misalnya kamu bilang I wanna live, berarti artinya gimana? Ya, saya mau hidup. Oke. So, contohnya nih, kalau misalnya saya pronounce it in different vowels, dan artinya akan beda, misalnya gini. Saya misalnya ngomong kayak gini. I want you to leave. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Tinggalkan. Hah? I want you to leave. Berarti kalian harus? Harus apa? Harus pergi karena saya suruh kalian pergi. Betul? Tapi kalau saya bilang I want you to leave, berarti ya udah, saya nyuruh kamu untuk Tinggal. bukan untuk tinggal, untuk selalu hidup. I want you to live artinya saya mau kamu untuk terus hidup di dunia ini. But if I said that I want you to leave, tapi kamu diam aja, berarti kamu nggak ngerti itu artinya apa. Betul? Jadi kalau saya bilang I want you to leave, so you have to go. Sampai sini jelas? Ini baru 2. Jelas. Kalau nggak salah vowels itu ada 12. So we will move to next two vowels. Bu, cari yang ininya di mana, Bu? Cari yang kayak gini nih. Ini nih yang kayak gini, carinya di mana, ayo? Phonetic transcription-nya carinya di mana? Ada di mana? Ada di dictionary.
Jadi di bawah Dictionary. tulisan written-nya itu adalah ada begininya. Ini adalah cara kamu membacanya. Nah, next ini adalah vowels yang cukup what we call hard to pronounce karena di dalam bahasa Indonesia itu kita cuma tahu A sama E. Udah ya jelas. Tapi di vowels bahasa Inggris ada satu vowels yang setengah-setengah. Artinya kalau saya bilang vowels ngambang. Itu adalah vowels yang ini. Vowels yang ini itu namanya A. Jadi dia nggak A dan dia nggak E. A. Bukan A ya. Kalau A itu jelas A kan A sama E. Tapi ini nggak A. Jadi nggak A dan dia nggak E. Jadi kalau di bahasa Inggris kita punya A, punya E, dan ada kita juga punya A. Kita akan lihat bedanya. Nah, jadi nih contohnya ini contoh di mana ketika you pronounce two words, terus kamu biasanya kalau ini bacanya gimana? Man aja kan? Yang ini biasanya dibacanya kita man, biasa kan? Nah, kalau ini dibacanya juga biasanya man juga kan? So these two words itu biasanya dipronounce dengan vowels yang sama, which is vowel ini. Padahal ini artinya apa? Seorang. Seorang laki-lakinya berapa banyak? Satu orang. One. Ini Satu. Banyak. banyak. Jadi dia harus dipronounce berbeda untuk apa? Untuk membedakan artinya. Mengerti yang satu jadi dibaca adalah man. Bukan man ya. Bukan man. Bukan. Kalau dia A itu man, kalau dia E itu man, but this one is man. Bisa? Man. And then yang ini, yang banyak itu dibaca sebagai man biasa, kalian udah tahu. So, misalnya kamu, kenapa ini lumayan crucial? Ya, tentu ini crucial. For example, misalnya ada seseorang yang naksir sama you, or when you say, when you naksir a man, misalnya terus kamu bilang, you are my man. You are my man. Berarti ya artinya you are one of One only. many gitu. Maksudnya one of the man. Jadi bukan satu-satunya. Meskipun maksud kamu adalah you are the only one, right? So when you say you are the only one, then you have to pronounce it as you are my man. 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 Beda nggak kira-kira? Ya. Beda. Tentu beda. Karena artinya akan berbeda. Beda. Oke? Jadi kalau jangan GR kalau misalnya laki-laki dibilang, oh you are my man, gitu. Harusnya sedih ya. Karena you are not the only one. You are one of Salah satu dari. many people. Many men. Many men. Oke. Nah, makanya saya bilang ini ada agak beda. Kenapa? Dan agak susah untuk di-pronounce. Because we don't know, in bahasa Indonesia, we only know A, E. Kita nggak punya vowel yang ngambang kayak gitu. Yang A, for example. Oke, kita akan lihat lagi. The second one ini bacanya jadi gimana harusnya? Dia nggak A, dia nggak E. Bag itu A, bag itu E. So this one is bag. Itu artinya tas. Yang kedua adalah bag. Bag biasa. Ini adalah artinya mohon, bag. Ini artinya bacanya adalah pen. Pen. This one is pen. Pen. And then we have this one is sand. Nah, ini nggak bisa selesai sampai sini, tapi D-nya juga harus dibaca. Jadi harus dibaca sebagai sand. Sand. Yang kedua adalah sand. Pakai D. Oke? Jadi kalau tas itu apa? Bag. Kalau laki-laki lebih dari satu itu apa? Man. Oke, saya belum. Ini itu artinya apa? Pan. Itu artinya apa? Wajan. Panci ya. Ini tahu ya, ini artinya pasir, and this one artinya adalah mengirim. So kalau mohon,
Bag. Bag. Kalau tas sekolah, Bag. nih contohnya nih kalau yang kayak gini nih, ada bag itu artinya tas, ada bag itu artinya memohon, Bag. ada bad itu artinya buruk, bad boy itu bacanya bukan bad boy tapi bad boy. Wah, dia mah bad boy gitu ya. Bad boy itu apa? Laki-laki Cowok kasur. you're bad boy gitu. Oh, dia memang sukanya di tempat Bad boy. so you have to pronounce the bad boy. And then ada bad, ada bad, ada leg itu jadi juga. Kalau yang ini memang butuh apa ya? Butuh practice supaya bisa practice ini. Jadi ini memang butuh practice banget karena kita nggak punya vowels yang nggak jelas, bukan nggak jelas ya, nggak jelas bunyinya gimana, nggak exact bunyinya gitu. Kayak kita taunya A ya A, B ya E ya E gitu, nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang segala macam. But we have this one. And kalau kamu ketemu simbol ini berarti dia nggak bisa dibaca A, nggak bisa dibaca E, dia harus baca sebagai A. Oke guys. Nah, coba kita lihat di bawahnya. Ini kalau di bukunya seperti ini. Ini bacanya berarti apa? X. X. Ini bacanya berarti gimana yo? X. 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 Oke. Ini bacanya X. Pen. pen. Ini bacanya Pen. pen. Ini bacanya apa? Man. Man. Biasa ini bacanya Man. man. Ini bacanya apa? Send. Jangan lupa Send. 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 Ya, yang ini bacanya Sand. sand. Ini bacanya apa? Game. Ayo, jam. 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 Ini bacanya Jam. jam. Ini bacanya Jam. jam. Ini bacanya apa? Bread. Bread. Ini bacanya adalah Bread. 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 Oke, sampai sini jelas ya? I don't know. Oke, kalau Apa artinya itu, Miss? Yes, Bread. bread ya roti, Bread. orang bread itu nama orang biasa. Ini artinya permata, jam. Oh. Jam itu namanya Yang bread. itu Selai. 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 Jadi kalau kamu bilang please pass the jam, please pass the jam. Harusnya apa kalau misalnya maksudnya selai? Please pass the Jam. jam. Please pass the jam. Oke? Sampai sini jelas ya? Oke, kalau jelas, kita cukup 4 vowels dulu aja sekarang. Habis ini kalian harus cari vowels dalam versi kalian. Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus saya kasih tahu. Yang saya harus kasih tahu adalah ini. Ada sesuatu yang namanya aspirated sound. Aspirated sounds itu adalah ketika suatu syllable atau suatu kata, gampangnya, itu dimulai dengan peh, teh, ke, atau dimulai dengan huruf P, T, dan K, dan diikuti dengan vowels, misalnya PA, TA, KA, misalnya gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris ada sesuatu yang namanya aspirated sound. Ketika PTK itu ketemu sama vowels, maka dia akan dibaca sebagai peh, teh, and ke. For example, contohnya adalah ini. Oke? Ini sama ini dia ada peh, betul? I'm sorry. Ini ada P ketemu A, betul? Dan ada P ketemu E. Nah, kalau untuk orang-orang English itu, ini akan dibaca sebagai pay, per. Jadi dia ada suara H, pay, per. Nah, ini adalah sesuatu yang namanya aspirated sound. Ini adalah alasan kenapa orang-orang luar negeri itu atau orang-orang English itu dia itu
kalau mempelajari bahasa Indonesia dan mereka harus ketemu sama PTK, bahasa Indonesia yang dimulai dengan PTK dan di followed by vowels, itu mereka akan baca itu sebagai kayak kebule-bulean lah ibaratnya. Ojek, dia nggak bisa ojek doang, dia pasti ada haknya. Ojek, kamu mau pergi ke pantai, ya kan, supaya gitu kan? Yang kalian bilang kebule-bulean. Nah ini adalah salah satu mereka seperti itu. Mereka ada mempunyai rules yang namanya aspirated sound. Itu dari mana, Bu? Itu otomatis dari dirinya sendiri dari kecil. So kalau di kita mah nggak ada kayak gini paper aja kan, kita mah gitu kan. But for some Englishmen, they will just like pronounce word, what is it, syllable or word initially begin with peh, terus ada vowelnya itu paper, for example. Paper. Kalau paper itu artinya apa? Paper itu artinya apa? Artinya? Kertas. Artinya kertas. Good. Kalau saya bilang pepper. Lada. So, kalau misalnya kalian mau minta kertas, jangan minta pepper ya. Jadi dikasih Paper. Oke, yang ini jelas ya. Contohnya talk. Talk, berbicara bahasa Inggris kan bacanya talk. Jadi karena ada T dan kalau saya ada O panjang, itu maka dibacanya talk. Ada talk. Lagi coba yang depannya P. Pulpen? Jadi biasanya kalau misalnya orang Englishman will pronounce it as pulpen bahasa Inggrisnya pen. Jadi dia ada haknya. Terus pensil bahasa Inggrisnya Pencil. Jadi bacanya mereka akan bacanya sebagai pencil. Lagi raja bahasa Inggrisnya king. And then they will pronounce it as king. Itu apa, Bu? Ya, itu memang something, suatu keadaan speech mereka yang memang itu originally dari mereka seperti itu. Aspirated sound. Sampai sini any questions so far? Bu, Yap. Miss. Yap, sure. Bedanya live tinggal sama live hidup apa, Miss? Gimana Bedanya itu? live tinggal sama live. Live? Kalau live nggak ada yang tinggal. Iya, maksudnya yang itu Live. tadi. Ya, yang pergi. Maksud saya yang enggak, Miss, yang tinggal tapi sama tinggal yang pakai F itu loh, Miss. Live. Beda. F sama yang satu V, yang satu Ya, F. V sama ya. Ya beda, artinya beda. My life itu kan hidup saya sebagai noun. Itu pakai F, betul? Betul. Kalau pakai V itu live, itu artinya adalah saya hidup di mana. I live in or something like saya tinggal di gitu, itu juga bisa. Live. Nah, yang kita concern adalah kenapa live itu ada yang dibaca leave, ada yang dibaca live. Kalau saya bilang please leave, kalian mau kemana? Mau diem aja? Tinggal. Pergi. Please leave. Gimana? Terus kalau saya bilang please leave. Pergi. Kalau saya bilang please leave. Tinggal. hidup. Terus kalian harus ngapain? Ya udah napas aja kan, saya suruh kamu hidup doang, ya kan? Makan ya, But when I say that please leave, pergi. Go. you have to go. Go. Sampai sini jelas? Ya. Hopefully jelas ya. Ini adalah hal-hal yang saya nggak bisa jelaskan dari WhatsApp group. Oke, guys. Oke. So, sebelum kemana-mana, we will sum up atau kita akan menyimpulkan. So, kita sekarang tadi udah belajar soal stres, betul? Stress. Kalau stresnya di syllable pertama dia akan menjadi apa? Noun. Noun. And then kalau di syllable kedua dia akan menjadi Verb. verb. Good. And then we will have we have aspirated sound. Aspirated sound itu berlaku untuk apa aja? Untuk huruf apa aja? PTK.
PTK. Tekeh. Pehteke atau PTK. PTK. Itu gimana tuh? Pehteke kalau ketemu apa? Huruf Vowel. vowel. Kalau ketemu vowel maka akan di-pronounce sebagai Tekeh. penke. PTK. Pehteke. Contohnya pillow talk. Kan mereka ngomongnya gitu kan. Pillow Pillow. talk. Jadi pertama dan kedua itu ada H-nya. And then kita belajar soal bunyi I pendek. Contohnya I pendek apa? Sit. Sit, Back. good. I panjang contohnya? Sit. Apa? Sit. 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 Ada sit itu I pendek, ada sit it panjang. And then we Sit. have sound. Sound itu apa aja? Contohnya? Bag. Bag. Ada bag. Ada apa lagi? Man. Terus Man. kalau yang pendek? Men. Man. Man dan apalagi contohnya? Ayo. Back. Bag. Oke. Be. Jelas ya, kita mulai dari 4 vowels itu saja dulu. Nanti minggu depan kita berusaha untuk lebih lama dari ini, mungkin 80 menit. Tapi saya harus, karena Zoom-nya 40-40. Bisa nggak 80 menit? Kalau nggak 40 menit juga nggak apa-apa. Saya cepet-cepetin aja. Don't worry. Sampai sini ada pertanyaan? No? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke WhatsApp group. Ada pertanyaan? No problem? No question so far? No. Ngerti semua ya? Oke. Oke, kalau ngerti, see you when I see you.